Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Abu Urwah di channel Zubair Al-Hawari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang orang mulia yang pernah hidup di bumi ini, yaitu tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW. Maka saksikan terus channel ini, jangan berpindah ke channel yang lain. Baik, alhamdulillah kisah ini dimulai ketika terjadinya renovasi Ka'bah. Teman-teman tahu Ka'bah? Ka'bah adalah kiblatnya umat Islam. Kita kalau sholat menghadap ke arah kiblat, maka itulah Ka'bah, kita menuju ke sana. Nah, suatu hari Ka'bah ini direnovasi, dan ketika Ka'bah ini sedang dilaksanakan renovasinya, dan alhamdulillah dalam beberapa waktu Ka'bah ini sudah selesai diperbaiki, maka tinggallah satu bagian yang akan dipindahkan dan akan dipasang di bagian Ka'bah. Apa bagian itu? Kalau teman-teman pernah mendengar, ada sebuah batu yang warna hitam. Kalau teman-teman pernah melihat Ka'bah itu, namanya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, orang-orang Quraisy di Mekah ketika itu mereka mengalami satu permasalahan dalam merenovasi Ka'bah. Nah, masalah itu hadir di akhir ketika mereka sudah selesai mempercantik, memperbaiki Ka'bah ini, ketika mereka hendak memindahkan Hajar Aswad ini ke Ka'bah itu, gitu. Jadi mereka terjadi perbedaan pendapat, terjadi permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah siapakah yang layak untuk memindahkan Hajar Aswad ini untuk kemudian ditaruh di Ka'bah itu, gitu. Nah, maka kemudian orang-orang Quraisy dengan masing-masing sukunya, ada Bani Adi, ada Bani Makhzum, dan suku-suku yang lain, ternyata mereka merasa mereka lah yang sama-sama pantas, yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Suku yang satu merasa mereka lebih pantas, yang satu lagi merasa lebih pantas, maka terjadi satu pertikaian di antara suku-suku yang ada di Mekah itu, bahkan hampir-hampir mereka saling bunuh dan menumpahkan darah. Jadi teman-teman bayangkan, orang-orang jahiliyah itu hanya karena persoalan sederhana saja mereka bisa bermusuhan, berselisih sampai mereka rela untuk saling membunuh, begitu. Mereka sudah berselisih cukup lama untuk menentukan siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ini. Maka kemudian mereka akhirnya mulai bisa bermusyawarah untuk menentukan kira-kira siapa ya yang layak, dan mereka ridho untuk menaruh Hajar Aswad ini di dinding Ka'bah. Maka terjadilah satu diskusi, dan mereka kemudian menyampaikan bagaimana kalau yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama nanti masuk ke dalam masjid ini. Bagaimana? Ternyata mereka menyetujui usulan ini. Jadi nanti orang yang berhak memindahkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk ke masjid. Begitu. Nah, ketika mereka sedang menunggu siapakah yang akan masuk ke dalam masjid itu, maka ternyata yang datang adalah seorang manusia yang sangat soleh sekali, seorang Al-Amin, orang yang sangat mulia. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, yang kemudian nanti menjadi Nabi SAW, gitu. Maka ketika Muhammad itu hadir, masuk ke dalam masjid, maka orang-orang Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu, kemudian mereka tiba-tiba bersepakat mengatakan, kalau orang ini yang menaruh batu ini di Ka'bah, maka kami ini ridho, kami ini ikhlas, ya, kami rela orang inilah yang kemudian menaruh Hajar Aswad ini di Ka'bah, karena dia ini Al-Amin, dia ini adalah orang yang akhlaknya paling mulia, yang tidak pernah berbohong, bahkan kami pun menitipkan barang-barang kami kepada orang ini. Maka kalau orang ini yang memutuskan siapa yang menaruh, atau bahkan orang ini sendiri yang kemudian menempatkan Hajar Aswad ini, maka kami sangat ridho sekali. Kenapa? Karena kami tahu siapa dia. Nasabnya luar biasa, orang Quraisy, keturunannya Bani Hashim. Kemudian memiliki kepribadian yang sangat agung, akhlaknya luar biasa.
Dan teman-teman yang dirahmati Allah, akhlak inilah kemudian yang menjadi penyelesaian permasalahan yang terjadi di antara mereka. Jadi bayangkan teman-teman, orang itu mau saling bunuh, mau saling bertikai, selesainya hanya dengan akhlak mulia. Jadi dengan akhlaknya Nabi, permasalahan selesai. Maka kemudian Nabi diminta oleh mereka untuk memutuskan bagaimana nih supaya kita tidak bertengkar, siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad ini di Ka'bah. Maka Nabi kita dengan kecerdasan akalnya, dengan keluhuran jiwanya, dia kemudian mengatakan, kalau begitu tolong ambilkan kain. Nah, diambilkan kain. Mereka mengambilkan kain, lalu kemudian kain itu diletakkan di bawah. Lalu kemudian Nabi kita, itu yang mengangkat Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah kain. Lalu kemudian Nabi itu meminta setiap kabilah, setiap suku untuk memegang, masing-masing suku mengirimkan perwakilan untuk memegang ujung-ujung kain itu. Ini orang tadinya akan saling bunuh, akan saling bertengkar. Tapi Nabi kemudian mengatakan, kalian masing-masing memegang ujung kain itu, lalu kita bareng-bareng kita pindahkan Hajar Aswad ini ke dekat Ka'bah. Masya Allah, jadi mereka semua memegang ujung kain lalu kemudian dipindahkan. Nah, ketika Hajar Aswad ini sudah dekat di Ka'bah, maka kemudian Nabi lah yang kemudian mengambil, kemudian Nabi yang menempelkan. Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, kita melihat ada nilai besar dari yang namanya akhlak baik. Ya. Jadi keluhuran kepribadian seorang, akhlak yang luar biasa. Bahkan Nabi adalah orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat Quraisy. Bayangkan, para petinggi-petinggi Quraisy itu bersedia dan rela untuk menyerahkan urusan besar ini kepada seorang Muhammad yang waktu itu masih berusia sekitar 30 tahun untuk meminta beliau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Ini menandakan bahwa akhlak ini jadi satu nilai yang sangat tinggi sekali buat kita semua, karena akhlak inilah yang nanti bisa menyelesaikan berbagai persoalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu teman-teman semua yang dirahmati Allah, kisah yang bisa Abu Urwah sampaikan. Masya Allah, nikmat sekali bisa berbagi di channel ini, di channel Zubair Al-Hawari, yang berisi banyak sekali kisah yang bisa kita teladani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Berkisah itu merupakan hal yang memang diajarkan oleh Nabi kita. Bahkan Nabi mengatakan, bahkan seorang cucu Nabi mengatakan, saya ini diajari magozi oleh Nabi sebagaimana kami diajari ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi Hasan bin Ali mengatakan, kami ini diajari kisah oleh Nabi sebagaimana kami diajari ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kisah itu setara dengan belajar Quran, Masya Allah. Itu mungkin dari Abu Urwah yang bisa Abu Urwah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.